sampai pada pertemuan 11. Nah, outline tugas akhir ini nanti akan dijelaskan satu persatu seperti apa ya. Nah, kalau yang ini keterkaitannya dengan analisis deskriptif kualitatif. Oke. Untuk analis deskriptif kualitatif, di sini dikatakan bahwa memberikan ulasan atau interpretasi ya terhadap data baik berupa kata-kata secara lisan, tulisan maupun angka hasil dari riset kalian, gitu ya. Nah, dari sini nanti dari penjelasan ini kita akan mengenal bagaimana sih kita memberikan sebuah judul ya laporan tugas akhir kalian kalau misalkan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Biasanya kemarin saya sudah jelaskan bahwa kalau misalkan untuk judul bisa beraneka ragam gitu ya. Seperti kalau misalkan bagaimana prosedur, terus juga bagaimana kajian, nah tentang sesuatu hal yang mungkin akan diriset oleh kalian. Nah, untuk penjelasan bab 1 di sini mulai dari latar belakang, nanti kalian akan membuat latar belakang permasalahan kalian itu kenapa sih kalian mengemukakan masalah itu di dalam penelitian, apa hal menarik yang mungkin menjadi alasan kalian untuk melakukan riset tersebut gitu ya. Nah, kenapa objeknya adalah itu? Nah, semua itu dijelaskan di dalam latar belakang masalah kalian. Kalau di sini katakannya cukup buat 4 paragraf atau alinea yang masing-masing alinea tersebut saling keterkaitan. Nah, yang Ibu bilang kemarin kalian bisa menggunakan cara dari paragraf yang mungkin sifatnya itu umum atau general sampai dengan paragraf yang sifatnya lebih ke khusus lagi. Misalkan dari awal kalian menjelaskan gitu, bisa dengan kata-kata yang general, misalkan tentang globalisasi atau bagaimana perkembangan kalau misalkan keterkaitan dengan bisnis ya, bagaimana sih kondisi bisnis itu di Indonesia, kemudian jadi kalian mengemukakan data-data yang terjadinya itu secara luas, general. Baru nanti di paragraf menjelang akhir baru dibahas secara khususnya. Kenapa kalian mengambil judul tersebut, ya masalah tersebut. Jadi dari umum ke khusus, gitu. Jadi paragrafnya deduktif, induktif. Kemudian untuk yang kedua ada perumusan masalah. Nah, di dalamnya juga berupa pertanyaan terkait dengan masalah yang kalian nanti teliti, gitu ya. Nah, pertanyaan di sini memang disusunnya bentuknya poin-poin. Jadi kalian nggak bikin lagi panjang kali lebar kayak latar belakang. Ya, jadi latar belakang penjelasan panjang. Tapi kalau perumusan masalah hanya bentuknya pertanyaan yang memang disusunnya per poin, gitu. Masalahnya apa dirumuskan seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu ada tujuan dan manfaat. Nah, kalian nanti berisi kalimat yang memang juga tidak terlalu panjang gitu ya. Tujuannya apa? Kalian menyelesaikan penelitian tersebut. Nah, kemudian manfaatnya melakukan penelitian itu apa, dampaknya bagi penulis, bagi pembaca gitu ya, atau mungkin bagi perusahaan juga. Yang keempat, metode pengumpulan data. Nah, nanti kamu jelaskan metode, setiap orang pasti beda-beda nih tergantung judulnya ya, nanti dijelaskan kenapa menggunakan metode observasi, wawancara, atau mungkin hanya dokumentasi aja gitu. Jadi nanti diuraikan. Kemudian untuk yang kelima itu ada ruang lingkup. Nanti kamu bahas di situ batasan masalahnya sampai di mana yang akan dibahas di dalam hasil penelitian kalian. Ditulis secara jelas gitu ya supaya peneliti dan juga para pembaca mengetahui sampai di mana penelitian itu akan selesai. Dan apa-apa aja sih yang hanya diambil di dalam penelitian itu.
Kemudian risetnya itu periodenya ditulis juga, berapa lama. Misalkan 3 tahun, 1 tahun, 6 bulan, atau cuma 3 bulan. Jadi paling banter ya 3 bulan datanya nanti. Untuk yang keenam ada sistematika penulisan. Ya, sistematika penulisan di sini penjelasan mengenai isi tiap-tiap bab kalian. Tuh. Nanti bisa digabung dalam bentuk sebuah kalimat, ya. Nanti seluruh isinya dibahas. Nah, kemudian bab kedua masuk nanti landasan teori. Untuk landasan teori di sini semuanya pastilah yang namanya landasan teori berisi teori-teori referensi hubungannya dengan judul kalian tentunya, berhubungan dengan masalah-masalah yang kalian akan teliti. Nah, kemudian dari buku-buku yang kalian ambil, dari jurnal, itu hanya yang memang digunakan saja. Jadi kalau misalkan kalian nggak terkait secara langsung, nggak digunakan di dalam penelitian kalian, tidak perlu dimasukkan ke dalam landasan teori. Jadi yang memang kalian benar-benar pakai, dan sesuai dengan judulnya. Jadi kalau yang nggak sesuai judul, asal biar banyak aja, itu salah. Jadi harus sesuai dengan judulnya. Nanti bagian mungkin akademik ataupun mungkin dosen pembimbing sekalipun juga akan menilai, akan melihat apakah landasan teorinya pas, sesuai nggak dengan permasalahan kalian yang ada di riset tersebut gitu. Kemudian selanjutnya ya, setelah landasan teori ada pembahasan. Di dalam pembahasan ini, sebelum masuk ke dalam pembahasan inti kalian harus menjelaskan dulu perusahaan ini bentuknya seperti apa. Makanya akan ada khusus gitu ya, subbab tentang bagaimana perusahaan itu. Ya, mulai dari sejarah dan perkembangannya, kemudian struktur organisasinya, ya, tata kerja organisasinya akan seperti apa di sana. Kemudian kegiatan usahanya itu dalam bidang apa sih? Nah, semua profil perusahaan dikemukakan di sini. Kemudian baru masuk ke informasi keterkaitan dengan penelitian kalian yang berisi mungkin dari data-data kalian yang sudah kalian ambil. Gitu. Bisa data primer ataupun sekunder atau kedua-duanya. Nah, di sini nanti diuraikan dalam bentuk sebuah paragraf, ya, dijelaskan sesuai dengan hasil riset kalian, tidak boleh ada yang dilebih-lebihkan atau yang dikurang-kurangin gitu ya. Jadi memang apa adanya seperti itu. Jadi harus benar-benar melakukan penelitian. Jangan sampai kalian hanya mengada-ngada tentang penelitian ini gitu. Karena kalau misalkan kalian nanti mengada-ngada ataupun terkait dengan hasil penelitian, itu akan nanti malah timbul curiga dari dosen pembimbing maupun para pengujinya. Nanti kalau ditanyain nggak paham, ya itu bingung juga, ini siapa yang buat, kan seperti itu. Jadi untuk hasil penelitian kalian harus bisa memberikan informasi memang yang sesuai dengan penelitian. Nah, di sini dikatakan uraian dan analisisnya bisa dengan metode kualitatif, ya. Dideskripsikan baik berupa data gambarnya, data tabelnya, hasil wawancaranya. Nah, semua dimasukkan ke dalam hasil penelitian kalian. Gitu. Kemudian untuk hasil penelitian dicontohkan di sini berdasarkan data yang diperoleh, ya, misalkan contoh ya dari Lembaga Bimbingan Belajar Prime Education Center melalui wawancara dengan ibu ini, misalkan selaku ketua yayasan tentang pelaksanaan pemberian gaji. Nah, ini di sini dikatakan bahwa selanjutnya penulis jadikan data penelitian dengan menganalisis menggunakan metode analisisnya adalah deskriptif kualitatif. Kemudian nanti dijelaskan, ini contoh ya, dijelaskan nanti, oh dasar perhitungan gaji tutor bahasa Inggris itu seperti ini loh. Nah, kemudian boleh menyertakan data-data, ya, ini data yang memang sudah diberikan oleh instansi terkait. Nah, ini contoh data perhitungan gaji. Nah, ini bisa juga hasil penelitiannya. Kemudian
dari tabel yang sudah diberikan, terus ada yang namanya penjelasannya. Jadi tabel harus disertai dengan penjelasan ya, paling tidak ada satu paragraf atau dua paragraf yang menjelaskan mengenai tabel tersebut. Jadi jangan terputus informasinya gitu. Jadi kalau memang ada tabel, ada chart atau apapun itu ya yang bentuknya mungkin gambar, harus dijelaskan. Nah, ini nanti penjelasannya, contohnya seperti ini. Ya, jadi memang benar-benar jelasan apa sih artinya, seperti itu. Nah, ini contoh kalau ada contoh alur proses dokumen. Kalau misalkan kalian emang keterkaitan dengan ini, kemudian ada alur atau proses dari sebuah penanganan dokumen gitu ya. Ini dimasukkan boleh, tapi jangan lupa ada penjelasannya yang termasuk ke dalam masing-masing gitu ya, masing-masing bagian. Terus mulai dari absensi kehadiran gitu ya sampai dengan slip gaji itu ada penjelasannya. Ya, tuh. Kemudian di bab keempat penutup, setelah kamu memberikan suatu penjelasan, tentunya harus dari penjelasan tersebut harus ada suatu kesimpulan ya. Dari seluruhan bab 3 harus ada kesimpulan yang memang bentuknya bisa dalam bentuk poin-poin. Nah, di sini kesimpulan ini, yang namanya kesimpulan ya pasti kata-katanya harus jelas. Ya, singkat, jelas. Nah, kemudian dari bab 3 tadi kita bentuk poin-poin. Jangan sampai dibikin paragraf panjang lagi, ya. Nanti jatuhnya penjelasan lagi, gitu ya. Jadi emang kesimpulan itu bentuknya pasti poin-poin dan pernyataan bisa positif maupun negatif. Misalkan, ya ternyata kesimpulannya tutor bahasa Inggris gajinya misalkan rendah atau bagaimana, alur prosesnya misalkan di perusahaan tersebut nggak baik. Nah, jadi kamu di situ ada pernyataan yang mungkin bisa merujuk pada hal yang positif, mungkin ada juga pernyataan yang merujuk kepada hal yang negatif, tapi tetap bentuknya adalah poin-poin. Setelah membuat suatu kesimpulan dari bab ketiga tadi, di bab keempat ini juga ada yang namanya saran. Kamu berikan pendapat kamu, ya, kasih masukan kepada perusahaan, ya, ataupun mungkin kepada para pembaca yang bisa saja meneruskan penelitian kalian ini, gitu. Jadi kita nggak menutup kemungkinan bahwa para pembaca penelitian kita ini mau meneruskan penelitian ini. Jadi saran bagi perusahaan apa, gitu ya? Saran bagi para pembaca apa? Kalau misalkan dibutuhkan, silahkan dimasukkan saja. Kalau misalkan ada yang pengen penelitian sama nih seperti saya, sarannya apa? Ditambah dengan variabel baru kah? Ya, atau mungkin ada yang belum kelar dari penelitian kalian, bisa dilanjutkan. Nah, itu outline daripada dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif ya. Jangan lupa setelah kamu membuat, terlepas dari bab, jangan lupa membuat daftar pustaka. Nah, ini kalau daftar pustaka ini kan nanti kaitannya sama bab 2 nih, landasan teorinya. Ya, setiap buku, kalau buku sama jurnal, kemudian dengan cara mengetik dengan juga kalian mengakses di internet, daftar pustakanya berbeda-beda ya. Bahkan setiap universitas mereka punya formatnya masing-masing untuk daftar pustaka. Pasti beda-beda. Ada yang mungkin judulnya duluan yang harus dikutip gitu ya, namanya, atau mungkin biasanya nama pengarang gitu ya kalau untuk jurnal maupun buku gitu ya. Habis nama pengarang biasanya tahun, tapi ada juga yang judul dulu baru tahun. Nah, itu nanti disesuaikan dengan ketentuan BSI seperti apa, karena setiap universitas pasti punya ketentuannya masing-masing. Nah, semua yang ada di daftar pustaka
harus ada ya di dalam landasan teori. Jadi kalau kamu landasan teorinya dikit, cuman 5, daftar pustakanya misalkan bisa lebih dari segitu, bisa 30, wah itu patut dipertanyakan kamu dapat dari mana. Gitu. Jadi jangan mengada-ngada. Kalau memang kamu hanya mendapatkan dari 5 sumber, ya tulislah daftar pustakanya juga 5 sumber. Gitu. Dan jangan sampai ada dari kalian yang mengutip dari blogger seseorang. Jadi kalau bisa website yang memang dipercaya, misalkan Badan Pusat Statistik, website pemerintahan ya, terus government pokoknya, terus udah gitu website-website yang mungkin menunjang seperti perusahaan gitu. Jadi kalau misalkan blogger pribadi seseorang ya, kutipan teorinya dari sana, itu sebaiknya jangan ya, dihindari, tapi perbanyak membaca jurnal dan buku-buku terbaru. Biasanya dosen pembimbing itu akan bilang ya minimal ya 3 tahun atau 5 tahun sajalah gitu ya. Ya maksimal 10 tahun. Itu juga kalau dibolehin. Jadi kalian tanya dulu. Lewat dari 10 tahun biasanya udah nggak boleh tuh untuk buku daftar pustaka. Jadi hati-hati terkaitan dengan itu. Ya, takutnya nanti kalian dilihat daftar pustakanya nggak up to date, nggak terbaru, malah nanti disuruh buang landasan teori. Padahal itu mungkin penting. Nah, daftar riwayat hidup juga jangan lupa disertakan. Nah, setelah itu ada lampiran. Ya, kalau misalkan memang keterkaitan dengan form-form yang memang diperlukan dokumen pada saat kalian riset atau PKL, silahkan lampirannya disertakan. Tuh. Untuk penetapan lokasi penelitian program studi administrasi bisa pada perusahaan swasta tentunya, UMKM, terus BUMN, BUMD, tapi disarankan untuk BUMN dan BUMD yang mungkin punya unit bisnis ya. Jadi kalau misalkan yang tidak memiliki unit bisnis, tidak disarankan untuk di instansi milik pemerintah. Koperasi juga boleh. Nah, untuk selanjutnya tugas ini akan di-share gitu ya. Di-share pada Google Classroom. Jadi nanti tinggal dilihat aja dari yang pertama sampai yang kelima. Jadi cuma ada 5, nanti tinggal dijawab seperti kemarin, diklik-klik aja. Seperti itu. Nah, ini pertemuan 11 hanya berkutat kepada outline lagi ya, tapi dengan analisis deskriptif yang kualitatif saja gitu. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.